Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fadliananda Rizal dengan NIM A1J224042 dari Prodi Sastra Indonesia, Universitas Jambi, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan membuat tugas video untuk memenuhi ujian tengah semester dari mata kuliah analisis wacana. Baik, pada kesempatan yang baik ini, izinkan saya untuk menyampaikan beberapa hal sebagai bentuk pengantar sekaligus pembuka dalam penyampaian materi atau pembahasan yang akan saya uraikan selanjutnya. Adapun tujuan dari penyampaian ini adalah untuk memberikan gambaran awal serta pemahaman yang lebih mendalam terkait topik yang akan dibahas, sehingga diharapkan dapat memberikan manfaat serta menambah wawasan bagi kita semua. Baiklah, tanpa berlama-lama lagi, saya akan membawakan materi yang akan saya sampaikan, yaitu materi tentang wacana itu sendiri. Langsung saja ke latar belakangnya. Nah, latar belakangnya. Wacana bukan hanya teks tertulis, namun juga percakapan lisan yang memiliki struktur dan arti yang jelas. Wacana yang merupakan satuan bahasa yang lebih luas dari kalimat, terdiri dari unsur-unsur internal yang saling berkaitan, seperti kata, atau kalimat, atau bisa juga teks, dan juga konteks. Unsur-unsur ini sangat penting untuk menjaga makna yang konsisten dan membuat ucapan dapat dipahami secara menyeluruh. Sebuah rangkaian bahasa tidak dapat menghasilkan wacana yang komunikatif dan utuh tanpa keterkaitan antar komponennya itu sendiri. Baiklah, lanjut ke materi selanjutnya. Nah, lanjut ke rumusan masalahnya itu. Nah, yang pertama, apa yang dimaksud dengan konsep dan pengertian wacana itu? Oke, yang kedua ada bagaimana kedudukan wacana sebagai satuan bahasa yang melampaui kata dan kalimat. Nah, yang ketiga juga ada apa yang dimaksud dengan teks dalam wacana dan bagaimana fungsi dalam membangun kesatuan makna itu. Baiklah. Nah, selanjutnya saya akan membahas tentang pengertian wacana itu sendiri. Nah, adapun istilah wacana dalam kajian linguistik merujuk pada satuan bahasa yang paling lengkap dan paling tinggi kedudukannya dalam hierarki kebahasaan. Jika dalam tata bahasa dikenal adanya fonem dan morfem, dan juga kata, frasa, klausa, dan kalimat, maka wacana berada di atas semua satuan tersebut. Mengapa? Karena mencakup keseluruhan unsur bahasa yang digunakan dalam suatu peristiwa komunikasi. Dengan demikian, wacana tidak hanya terbatas pada satu kalimat, melainkan berupa rangkaian kalimat yang saling berkaitan dan membentuk kesatuan makna yang utuh, supaya kata yang keluar itu lebih kokoh dan juga lebih mudah dipahami. Lanjut, saya akan membahas tentang unsurnya, yaitu unsur internal wacana. Nah, unsur internal wacana merupakan unsur yang berhubungan dengan aspek formal sebuah bahasa. Unsur internal terdiri atas satuan kata dan kalimat. Satuan kata tersebut adalah kata-kata yang dapat membentuk kalimat. Nah, agar menjadi sebuah wacana. Satuan kata atau kalimat akan saling berhubungan dan menyatu untuk membentuk wacana.
Dan itu semua dilakukan supaya kata yang kita keluarkan itu lebih kokoh. Nah, baiklah, selanjutnya saya akan membahas lagi tentang kata dan kalimat. Nah, kata dan kalimat adalah unsur-unsur yang membentuk sebuah wacana itu. Tanpa ada kata dan kalimat, maka unsur-unsur itu mungkin sulit untuk terbentuk. Nah, saya akan menjelaskan tentang katanya dulu, yaitu kata adalah unsur bahasa yang dapat berdiri sendiri. Karena kata tidak perlu butuh kalimat, tapi keduanya ada saling berhubungan. Nah, dari pendapatnya O'Grady dan Dobrowolski tahun 2013 menyatakan bahwa kata adalah sebuah fakta mendasar tentang kata dalam semua bahasa manusia. Kata dapat dikelompokkan ke dalam sejumlah kecil kelas yang disebut kategori sintaksis. Nah, itu dia teman-teman. Nah, pendapat lain tentang kata diungkapkan oleh Crystal tahun 2008. Menurut dia, kata merupakan sebuah satuan ekspresi yang memiliki pengakuan intuitif universal oleh penutur atau orang yang menyebut atau mengeluarkan kata itu. Nah, baik dalam bentuk ujaran dan juga maupun lisan. Berdasarkan beberapa pendapat tersebut, dapat disimpulkan bahwa kalimat setidaknya memiliki unsur subjek dan predikat yang memiliki makna secara lengkap dan diakhiri dengan tanda titik supaya ada pengakhir dari kata yang dikeluarkan. Beda sama koma. Kalau koma berarti ada kata sambungan yang ingin kita sampaikan. Kalau udah sampai ke titik, itu berarti katanya sudah tidak ada sambungannya lagi. Atau untuk penegasan bahwa kata atau kalimatnya itu sudah selesai. Nah, lanjut di sini saya akan membahas lagi tentang teks dan konteksnya. Nah, teks adalah salah satu unsur pembentuk wacana. Teks ini berisi sekumpulan kalimat yang memiliki kepaduan dan kesatuan sehingga dapat memberikan pemahaman yang jelas tentang isi dan makna kepada para pembaca. Gitu teman-teman, supaya lebih tersusun rapi apa yang mau disampaikan karena diawali dengan teks itu. Nah, teks ini memiliki susunan karena tersusun atas pemersatu antara kalimat yang satu dengan yang lain. Seperti udah disusun skenarionya mau bagaimana. Nah, itulah teksnya gitu. Nah, saya akan membahas lebih dalam lagi tentang teks dan konteks. Baiklah. Para ahli berpendapat seperti O'Grady dan Dobrowolski tahun 2013 menyatakan bahwa teks hanyalah sebuah ungkapan tertulis. Hal sama juga dinyatakan oleh Truss tahun 2017. Hal yang sama juga dinyatakan oleh Truss tahun 2007. Bahwa teks tidak hanya kumpulan kata atau kalimat yang berdiri sendiri, tetapi juga sesuatu yang diciptakan atau disusun dengan cara tertentu sehingga membentuk. Seperti itu teman-teman. Nah, pengertian pada konteks tertentu dan bertujuan untuk menyampaikan pesan. Sedangkan menurut Halliday tahun 2014, teks merupakan suatu yang terjadi dalam bentuk berbicara atau menulis, dan juga bisa jadi bentuk mendengarkan dan membaca. Nah, berdasarkan pernyataan-pernyataan di atas, dapat disimpulkan
bahwa teks dapat berubah lisan, maaf, bahwa teks dapat berupa lisan maupun tulisan itu, yang merupakan hasil dari bentuk berbicara atau menulis, mendengar, dan membaca. Nah, mungkin seperti itu materi yang saya sampaikan tentang wacana. Nah, banyak hal yang bisa kita ambil dan juga sudah masuk semua kurang lebih seperti yang saya sampaikan tadi. Ada konteks, ada teks, ada bahasa, dan linguistik juga. Nah, baiklah, karena sudah masuk ke akhir materi, di sini saya akan menyampaikan kesimpulannya. Nah, dapat disimpulkan bahwa wacana merupakan satuan bahasa yang paling lengkap dan memiliki kedudukan tertinggi dalam hierarki. Wacana tidak hanya terdiri atas kata dan kalimat. Nah, tetapi wacana terdiri dari rangkaian kalimat yang saling berkaitan dan membentuk kesatuan makna yang utuh dalam kajian linguistik. Wacana dipahami sebagai bahasa yang digunakan dalam konteks nyata, baik secara lisan maupun tulisan, serta memiliki tujuan komunikasi yang jelas. Nah, begitulah materi yang dapat saya sampaikan teman-teman. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.